Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tenri Sayu dengan NIM 1059611035519, kelas 5B, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian di Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan memaparkan hasil rangkuman yang telah saya kerjakan. Yang pertama yaitu pengertian pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluknya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dan ini merupakan fitrah dan kebutuhan makhluk demi kelangsungan hidupnya. Sebagaimana telah tercantum dalam firman Allah yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Quran Surah Az-Zariyat ayat 49, yang artinya, Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Quran Surah Yasin ayat 36. Dasar hukum pernikahan. Dalam pensyariatan nikah adalah Al-Quran, Al-Sunnah, dan Ijma. Namun, sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah atau boleh. Hukum tersebut bisa berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram, tergantung kepada ilat hukum, yaitu yang pertama adalah hukum nikah. Menjadi sunnah apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya wajar dan cenderung ia mempunyai keinginan untuk nikah dan sudah mempunyai penghasilan yang tetap. Yang kedua, hukum menjadi wajib apabila seseorang dipandang dari segi jasmaninya telah dewasa dan dia telah mempunyai penghasilan yang tetap serta ia sudah sangat berkeinginan untuk menikahi, sehingga apabila ia tidak menikah dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan zina. Yang ketiga, hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang secara jasmani atau umur telah cukup walau belum terlalu mendesak, tetapi belum mempunyai penghasilan tetap sehingga bila ia ingin kawin akan membawa kesengsaraan hidup bagi anak dan istrinya. Yang keempat, hukum nikah menjadi haram apabila seseorang mengawini seseorang wanita dengan maksud untuk menganiayanya atau mengolok-olokkannya atau untuk balas dendam. Rukun nikah. Pengertian rukun. Secara istilah, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan serta dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum itu pun tidak ada. Menurut ulama usul fikih, rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri. Rukun nikah. Dalam memahami tentang rukun perkawinan ini, ada beberapa buku dan pendapat yang mengutarakan dan menguraikan dengan susunan yang berbeda, tetapi tetap sama intinya. Pernikahan yang ada di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas yang pertama, adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. Yang kedua, adanya wali dari pihak wanita. Yang ketiga, adanya 2 orang saksi. Yang keempat, sihat akad nikah. Tentang jumlah rukun para ulama berbeda pendapat. Yang pertama yaitu Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada 5 macam. Yang pertama, wali dari pihak perempuan. Yang kedua, mahar atau mas kawin. Yang ketiga, calon pengantin laki-laki. Yang keempat, calon pengantin perempuan. Dan yang kelima, sikat akad nikah. Yang kedua, menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada 5 macam. Yang pertama, calon pengantin laki-laki. Yang kedua, calon pengantin perempuan. Yang ketiga, wali. Yang keempat, 2 orang saksi. Dan yang kelima, sikat akad nikah. Yang ketiga, menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan kabul.
Yang keempat, menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada 4 pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada 4 karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung satu rukun. Yang pertama yaitu 2 orang yang saling melakukan akad perkawinan. Yang kedua adanya wali. Yang ketiga adanya 2 orang saksi. Yang keempat dilakukan dengan sihat tertentu. Adapun syarat-syarat rukun nikah secara rinci, rukun-rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, syarat-syarat kedua mempelai. Calon mempelai laki-laki. Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu calon suami beragama Islam, terang atau jelas bahwa calon suami itu betul laki-laki, orangnya diketahui dan tertentu. Calon laki-laki itu jelas halal dikawini dengan calon istri. Calon laki-laki tahu atau kenal pada calon istri, serta tahu betul calon istri halal baginya. Calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu, tidak sedang melakukan ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, tidak sedang mempunyai istri 4. Calon mempelai perempuan. Syarat bagi mempelai perempuan yaitu beragama Islam, terang bahwa ia wanita. Wanita itu tentu orangnya halal bagi calon suami. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah, tidak dipaksa atau ikhtiar, dan tidak dalam ihram haji atau umrah. Syarat-syarat ijab kabul. Ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diawali oleh wali, dan kabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atas ijab calon pengantin perempuan. Perkawinan wajib, ijab dan kabul dilakukan dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah. Bagi orang bisu, sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan 2 orang saksi. Syarat-syarat wali. Wali adalah seseorang laki-laki, muslim, balik, berakal, dan adil. Perkawinan tanpa wali tidaklah sah. Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali yaitu bapak, kakek, dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki sekandung atau seayah, anak laki-laki dari paman sekandung atau seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau seayah, paman sekandung atau seayah, anak laki-laki dari paman sekandung atau seayah, saudara kakek, anak laki-laki saudara kakak. Dalam pernikahan ada beberapa macam wali, yaitu yang pertama wali mujmir, yaitu wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu keriduan yang dikawinkan itu. Yang kedua wali nasab, yaitu wali nikah yang mempunyai hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan. Wali nasab ialah saudara laki-laki sekandung, bapak, paman beserta keturunannya yang menurut garis patrilineal. Yang ketiga wali hakim. Adapun syarat-syarat saksi, yaitu saksi yang menghadiri akad nikah harusnya 2 orang laki-laki muslim, balik, melihat, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti akan maksud akad nikah. Menurut golongan Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu 1 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Dan menurut Hanafi, boleh 2 orang buta atau 2 orang fasik. Orang tuli, orang mabuk, dan orang tidur tidak boleh menjadi saksi. Sebagian besar ulama berpendapat saksi merupakan syarat rukun perkawinan. Karena itu, perkawinan akad nikah tanpa 2 orang saksi tidak sah. Inilah pendapat Syafi'i, Hanafi, Hanbali.
Tujuan pernikahan. Pengertian pernikahan. Pernikahan dalam fikih berbahasa Arab ada dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kata nakaha dan zawaja terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad. Secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar sukarela atau kerinduan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pernikahan yang pertama, untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, untuk membentengi akhlak yang luhur. Yang ketiga, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kelima, untuk mencari keturunan yang salih. Hikmah pernikahan. Adapun yang pertama yaitu mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak. Yang kedua, berketurunan. Yang ketiga, mampu. Yang keempat, menjaga suami istri yang terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat setan. Yang kelima, menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan. Yang keenam, mampu menenangkan dan menenteramkan jiwa dengan cara dudukan. Dan yang ketujuh, bercengkrama dengan pacarannya. Yang kedelapan, mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan. Adapun rukun dan syarat pernikahan. Dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Kedua kata tersebut mengandung yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Di antaranya adalah persetujuan para pihak, karena pihak wanita tidak langsung melaksanakan hak ijab. Disyaratkan izin atau meminta persetujuan sebelum perkawinan dilangsungkan. Adanya syarat ini berarti bahwa tidak boleh ada pihak ketiga memaksa kemauannya tanpa persetujuan yang punya diri. Syarat nikah bagi calon suami dan istri. Yang pertama adalah Islam, yang kedua balik, yang ketiga bukan lelaki mahram dengan calon suami maupun sebaliknya. Adapun rukun pernikahan. Adapun rukun perkawinan itu ada 5, yang terdiri dari yang pertama calon istri, calon mempelai wanita, yang dalam hal ini istri tersebut boleh dinikahi dan sah secara syar'i karena tidak ada penyebab-penyebab tertentu yang menjadikan pernikahan terlarang atau dilarang. Yang kedua, calon suami, calon mempelai pria yang dalam hal ini harus memenuhi syarat seperti Islam, balik, dan lain-lain. Walimah. Pengertian walimah. Walimah berasal dari kata al-walmu, sinonimnya adalah al-ijma, artinya berkumpul, yang menurut Al-Azhari adalah karena kedua suami istri itu berkumpul atau pada saat yang sama banyak orang berkumpul. Adapun yang dimaksud dengan walimah itu sendiri adalah makanan yang disediakan dalam pesta, hajat atau kenduri, atau makan yang disediakan untuk para undangan. Dalam pengertian masyarakat kita, walimah tidak terletak pada keramaiannya, walaupun tentunya tidak terlepas dari undangan. Dasar hukum walimah. Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah muakkad. Dari Anas bin Malik RA, beliau bersabda, semoga Allah memberi barokah kepada adakah walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Dari Buraidah, ia berkata, ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnya. Adab yang harus dijaga dalam walimah. Yang pertama, mengundang orang yang falihah. Yang kedua, mengundang orang yang fakir dan kaya secara bersamaan. Yang ketiga, hendaknya walimah dilaksanakan dalam 3 menit. Yang keempat,
terdapat di dalamnya ditujukan dan dijelaskan yang mungkin kedua, undang hanya khusus mengundang orang kaya dan meniadakan orang-orang miskin dalam daftar undangannya. Adapun syarat-syarat wajib menghadiri undangan, yang pertama yaitu 1. Undang sudah mukallaf, merdeka dan sehat akal. Yang kedua, undangan tidak hanya melayani orang yang tanpa melibatkan orang miskin. Yang ketiga, tidak hanya setuju kepada orang yang disenangi dan orang yang baik. Hikmah walimah. Ada beberapa hikmah walimah. Di antaranya yang pertama, merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda anak gadis kepada semua dari kedua orang tuanya. Yang ketiga, sebagai tanda resmi akad nikah. Dan itulah yang dapat saya jelaskan dari materi pernikahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.